Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Asesor. Perkenalkan, mohon izin saya Yahya, salah satu peserta program sertifikasi dari BNSP yang pada hari ini Jumat tanggal 1 Oktober 2021 membuat rekaman video untuk micro teaching sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi dari BNSP. Mohon izin untuk selanjutnya saya akan memulai kegiatan micro teaching ini. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, apa kabar nih semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, Mbak dan Mas? Kayaknya masih sangat muda-muda sekali semuanya. Tapi saya lihat kayaknya masih banyak juga yang usianya variatif ya. Ada yang usianya masih muda, ada juga yang sudah pada berumur gitu. Nah, mungkin supaya lebih enak, bagaimana kalau saya mengusulkan untuk saya memanggil dengan kata teman-teman saja supaya lebih akrab gitu ya. Setuju? Oh iya, setuju. Yang belakang sana setuju? Oke, setuju ya. Sip. Baik, teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita sedang berada di tempat ini untuk kita sama-sama duduk bersama dan aktivitas bersama untuk kita meningkatkan kompetensi diri kita, mengupgrade diri kita. Namun sebelum segala sesuatu kita mulai, mohon diperhatikan oleh teman-teman sekalian, kita berada di lantai 2 di gedung ini, yang dimana kemudian pintu exit kita ada di bagian depan kanan, ya, sebagaimana teman-teman lihat. Jika teman-teman akan menggunakan kebutuhan toilet, maka ada di belakang gedung ini. Tapi mohon hati-hati karena sekarang toilet sedang dalam proses maintenance sehingga kondisinya agak-agak licin, jadi mohon hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, di ruangan teman-teman ini ada beberapa electricity ya, beberapa electricity yang tentu saja itu harus teman-teman lihat betul dengan seksama agar tidak terinjak oleh teman-teman atau terpegang oleh teman-teman untuk menghindari dari bahaya yang tidak kita inginkan. Oke, teman-teman sekalian, itu kira-kira sekilas tentang kondisi ruangan tempat kita latihan pada pagi hari ini. Baik, dan berikutnya adalah mohon izin, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Kita lihat slide berikut ini. Ya, ini adalah nama saya. Ya, boleh dipanggil dengan sebutan Yahya saja gitu ya. Atau biasanya kalau di beberapa komunitas saya sedang memberikan training, biasanya saya dipanggil dengan Mr. Chan. Itu nomor kontak saya, email saya chan1956@gmail.com. Kemudian education and training, saya adalah guru tersertifikasi profesi dari Universitas Jakarta, Negeri Jakarta tahun 2006. Ya. Kemudian saya juga pernah mengikuti Certified Public Speaking Professional karena ini juga salah satu daripada kegiatan yang dapat mendukung saya untuk menjadi trainer pada pagi hari ini. Luar biasa ini pengalaman ini. Kemudian yang berikutnya juga saya pernah mengikuti Certified Statement Analysis. Nah, Certified Statement Analysis ini adalah salah satu disiplin ilmu di mana kita bisa mengidentifikasi potensi kebenaran daripada statement seseorang. Itu tentang education dan training yang saya alami. Kemudian tugas pokok saya sendiri, pekerjaan saya sendiri adalah pertama sebagai guru bahasa Inggris di MTS Al-Syiah Cibinong Bogor. Kemudian selain saya menjabat sebagai seorang guru, juga saya diberikan kepercayaan sebagai humas di MTS Al-Syiah Cibinong Bogor. Jadi ada hubungannya kuat ya dengan public speaking. Kemudian selain itu juga kebetulan alhamdulillah saya ditempatkan di tempat terbaik, yaitu di Darut Taqwa Integrated Boarding School Cibinong Bogor, yaitu pesantren. Kemudian sebagai staf litbang. Kemudian saya juga dipercaya menjadi sekretaris yayasan dari Hakimah Warahmah atau Masjid Hakimah Warahmah di komplek tempat saya tinggal di Purwindu 3 Cibinong Bogor. Dan alhamdulillah juga saya dipercaya oleh Allah untuk mengelola rumah belajar di Dida. Itu diambil dari dari dua nama anak saya. Ini alamat rumah. Barangkali kalau nanti ada yang dekat dengan domisilinya dengan saya, boleh kapan-kapan waktu kita meet each other ya, saling ketemu. Hobi traveling ya, sesuai dengan nanti
ada relevansinya dengan materi yang akan kita sampaikan berikut ini. Moto hidup sekali, hiduplah yang berarti. Itu kira-kira sekilas perkenalan dari saya. Dan berikutnya, kalau tadi saya sudah mengenalkan diri, sekarang tinggal teman-teman dong mengenalkan diri. Tapi tadi sebelum kita meeting pada saat rehat tadi pagi itu kita sudah berkenalan ya sama lain ya. Tapi mungkin tidak untuk melengkapi kebutuhan kami, maka kami mohon untuk teman-teman mengisi daftar hadiah yang akan kami berikan kepada teman-teman ya. Oke. Nanti mohon diisi ya. Nanti silakan berkeliling saja. Oke, sudah semua ya, tanda tangan ya. Baik, teman-teman sekalian, ya. Pada pagi hari ini tentu kita akan mempelajari sebuah pengetahuan, sebuah keterampilan yang dimana keterampilan ini sangat erat kaitannya dengan pekerjaan teman-teman atau dengan pekerjaan yang akan mungkin nanti teman-teman lakukan ya di perusahaan atau di kantor teman-teman. Jadi topik utama kita adalah bagaimana kemudian kita mampu mengkomunikasikan, berbicara dalam bahasa Inggris dengan seseorang di mana orang itu adalah orang yang pertama kali kita bertemu, atau kita dalam posisi sebagai seorang resepsionis atau front officer dan kita ketemu dengan seseorang yang datang kepada kita. Jadi bagaimana cara kita mengawali komunikasi dengan orang yang baru kita temui, atau bagaimana cara kita mengawali pembicaraan dengan tamu. Itu tujuan untuk penyampaian dari topik ini. Nah, bagaimana apa tujuan daripada materi ini? Tujuannya adalah agar kita memiliki kemampuan untuk kita melakukan komunikasi yang tepat, gitu ya, dengan seorang tamu berdasarkan profil seseorang itu, agar supaya konteks pembicaraan kita dengan dia itu sangat relevan sekali. Nah, kira-kira itu nanti akan menjadi tujuan kita. Dan materi pelatihan kita tentu akan berlangsung 1 hari penuh ini. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap semangat, tetap sehat, dan tetap ceria untuk tetap mendapatkan pengetahuan ini. Dan berikutnya adalah tentang langkah-langkah pelatihan kita pada pagi hari ini. Tentu kita akan mengawali dengan sharing session, ya. Nanti ada beberapa slide yang akan kita tampilkan kepada teman-teman sekalian. Kemudian nanti ditutup nanti dengan sedikit saja diskusi antara kita, ya, dan nanti akan ada evaluasi yang tentunya evaluasi adalah untuk memotret bagaimana sebetulnya kompetensi yang sedang kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan kompetensi kita betul-betul meningkat ya. Itu teman-teman yang menjadi agenda kita. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kalau kita warming up dulu, ya, warming up dulu. Kalian sudah kenal dengan saya, dan saya juga sudah kenal dengan teman-teman semua. Oke. Sebelum kita mulai, udah kenal kan dengan teman sebelah kanannya? Udah ya, oke. Coba sekarang ke sebelah kanan temannya, tepuk pundaknya. Ya, iya, betul begitu. Hei, kamu, iya temanku, pelatihan. Ikuti kata-kata saya, pelatihan. Bentar lagi akan dimulai. Jangan ngobrol ya. Jangan ngobrol. Mulut kamu. Doer loh. Sekarang balas ketemu sebelah kirinya. Hai temanku. Yang baik hati. Bentar lagi. Training akan dimulai. Jangan main HP ya. Kalau main HP, HP-nya meleduk. Hati-hati. Oke. Kita mulai dengan sharing session kita. Udah, jangan terusin ketawanya ya. Nanti bisa repot nanti. Ya, teman-teman nanti boleh sambil mencatat bila mana ada hal yang dianggap perlu, atau mungkin boleh juga di foto gitu ya, kalau memang dianggap perlu juga oleh teman-teman. Namun demikian, kita berharap tetap semuanya apapun yang kalian lakukan itu tetap dalam keadaan kondusif. Oke, class, we are starting our class now. Oke, ya, salam atau greeting. Nah, salam atau dalam bahasa kita menyebut dengan greeting. Nah, salah satu contoh untuk kita mengatakan kepada seorang adalah tentang salam. Jadi pertama kali kita bertemu dengan orang, yang kita ucapkan adalah salam. Apa contoh salam itu? Ada hi, ada hello, gitu ya. Hi. Ya, betul, hello. Jadi kalau orang tamu datang ke kita, maka kita ucapkan hi, hello. Ada lagi yang lain tapi ya, bukan cuma hi dan hello.
tentu ada beberapa lagi kata atau kalimat yang lain yang dapat kita gunakan untuk kita ungkapkan sebagai greeting. Apa itu? Nah, ini. Tapi lihat konteksnya. Kalau pagi hari berarti kita ucapkan good morning, selamat pagi, good morning sir, good morning ma'am, gitu ya. Nah, ini adalah juga salah satu ungkapan daripada salam. Kemudian good day atau good noon, yaitu selamat siang. Betul, selamat siang. Ini berkisar kurang lebih pukul 11 sampai dengan pukul 14 siang. Kemudian ada lagi good afternoon, yaitu selamat sore. Betul. Ini berlaku kita ucapkan pada konteks waktu pukul 14 ya sampai dengan pukul 18 atau jam 6 sore. Kemudian berikutnya ada good evening. Good evening yaitu selamat malam. Ini kita ucapkan bila mana waktu sudah menunjukkan di Indonesia itu kurang lebih pukul 18 sampai dengan tengah malam, yaitu pukul 24.00. Nah, itu adalah salah satu ungkapan untuk kita mengucapkan salam atau greeting. Oke, boleh kita ulangi lagi beberapa contoh pilihan kalimat yang kita bisa gunakan untuk kita menyapa seseorang, ya. Ya, apa? Ya, betul. Hi. Hello. Good morning. Betul. Selamat siangnya. Good day. Good afternoon. Dan good evening. Keren. Ternyata cerdas-cerdas semua ya. Keren. Berarti semuanya pernah memiliki pengalaman kursus bahasa Inggris kayaknya. Iya. Tadi itu ungkapan pertama yang kita ucapkan kepada seorang tamu adalah yaitu salam. Beberapa salam tadi itu kita berikan contohnya. Oke. Tapi tadi ada good evening terakhir. Tadi ada sempat bingung ya, good evening kok selamat malam ya? Tapi iya, memang selamat malam. Kita lihat sekarang. Tapi ada juga tadi yang mengucapkan good night. Nah, kita bahas sekarang tentang good night. Selamat malam. Good night itu digunakan ketika berpamitan untuk segera tidur. Kalau belum waktunya tidur, maka kita tetap menggunakan good evening, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah jangan lupa kalau kita ketemu tamu, maka yang kita lakukan juga adalah basa basi, ya. Namanya basa basi, kita kan biasa, apalagi kita budaya Indonesia ya. Jangan kan Indonesia di Barat pun tetap basa basi itu berlaku karena itu untuk melakukan untuk apa sebagai upaya strategi untuk kita melakukan personal approach, itu pendekatan personal. Yang pertama contohnya misalnya beautiful day, isn't it? Wow, hari yang indah ya. Hari yang indah ya. Beautiful day, isn't it sir atau ma'am, gitu kan. How about this weather? Ya, how about this weather? Bagaimana cuacanya? Nah, itu juga salah satu ungkapan bahasa basi. Have you visited here before? Sudah pernah kesini belum sebelumnya? Udah pernah kesini belum sebelumnya? Gitu ya. Nah, berikutnya adalah what do you think of our hotel? Gimana nih menurutmu tentang hotel kami? Nah, itu juga bahasa basi, ungkapan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan small talk. Ini penting untuk kita lakukan komunikasi awal dengan tamu, ya. Are you enjoying your traveling? Apakah Anda menikmati menyukai perjalanan Anda ya ke hotel ini? Nah, ini penting. Ini bisa dijadikan sebagai pilihan. Atau misalnya ya sekedar basa-basi, I love your dress, ya kan? Aku suka banget apa gaunmu, pakaianmu gitu ya. Kemudian kalau dia bawa anak misalnya atau dia bawa baby, how's your baby? How old is your baby? Berapa nih umur anaknya? Ya. Atau what's your name? What's your baby's name? What's your baby's name? Nah, itu juga boleh ya. Ditanyakan anak bayinya. Atau bahasa-bahasa yang tidak kalah penting, yang paling penting adalah how are you? Apa kabarnya? Ya. How are you? Apa kabarnya? How is life? Atau how are you doing? How do you do? Itu bisa beberapa kalimat kita gunakan sebagai kalimat basa basi. Atau have a great day, ya semoga hari ini menyenangkan. Oke, kita sudah mempelajari dua tadi. Yang pertama adalah kita sudah mempelajari tentang bagaimana kata-kata kalimat yang bisa kita gunakan untuk jadikan sebagai greeting, salam. Yang barusan kita pelajari adalah bagaimana kita menggunakan kalimat untuk basa basi atau small talk, ya. Oke. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian cara kita mengawali percakapan. Ya, tadi kita say greeting sudah, kemudian basa basi sudah, kita langsung memulai percakapan. Ini beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan
untuk memulai percakapan. Contoh misalnya, can I do for you? What can I do for you? Ada yang bisa saya bantu? Ya. May I know your name? May I know your name? Boleh saya tahu namamu? Atau what's your good name? Ya. Apa namamu? Sir, ma'am. Hello, it's nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Gitu. Ini juga sebagai salah satu bentuk daripada mengawali percakapan. Atau yang lainnya boleh juga misalnya, do you have any reservations before? Apa Anda sudah mereservasi memesan sebelumnya gitu ya? Nah, kemudian may I have your confirmation letter and your passport sirs, ya. Boleh nggak tuh melihat konfirmasinya atau paspor Anda tuan? Atau misalnya let me check the reservation first sir. Coba aku boleh lihat pesanannya, daftar pesanannya, gitu kan, reservation sirs. Nah, ini juga yang let me check the reservation person itu juga dapat digunakan juga untuk mengklarifikasi reservasi seseorang. Kemudian, your reservation is under your name, Mr. Mason Smith, and your room is premium room with king bed and include breakfast. Is that right, Mr. Smith? Nah, ini kalimat ini yang terakhir ini digunakan untuk mengklarifikasi, untuk memastikan kembali bahwa reservasi yang dia sudah lakukan adalah bla bla bla, gitu ya. Jadi ini adalah juga salah satu beberapa ungkapan yang dapat kita ekspresikan kepada tamu kita untuk kita memulai pembicaraan. Yang berikutnya, dan bagaimana cara kita mengakhiri percakapan? Nah, untuk mengakhiri percakapan, maka bisa beberapa kalimat atau ungkapan yang kita gunakan untuk kita memulai untuk mengakhiri percakapan. Misalnya, it's been nice talking with you. Wow, senang sekali bisa bicara denganmu. Atau I'm glad with me. Aku senang bisa bertemu dengan Anda, gitu ya. Yang lainnya, call me if you have any question. Hubungi aku kalau nanti ada pertanyaan. Itu juga salah satu strategi kita untuk mengakhiri pembicaraan. Atau misalnya, see you sir, atau see you mom, see you again. Itu juga ungkapan untuk mengakhiri pembicaraan. Atau do you have any questions or is there anything else that I assist you, Mrs. Smith? Ada pertanyaan lain misalnya Bapak atau Ibu yang bisa saya bantu Pak Smith, gitu ya. Kemudian atau misalnya ketika memang kita ingin mengakhiri percakapan dan kebetulan juga biasanya kita untuk memaksimalkan servis kita, maka kita boleh menggunakan kalimat all people will help you bring your luggage and escort you to your room, ya. Jadi petugas billboy kita nanti akan membawakan tas-tasmu. Okay sir, our billboy will take you, will bring your luggage escort to you to your room. Nah, ini juga salah satu ungkapan bahwa kita ingin mengakhiri pembicaraan. Kemudian boleh juga kita menggunakan kalimat thank you for choose our hotel as your stay. Makasih ya sudah memilih hotel kami sebagai pilihan untuk tinggal. Once again, my name is Aditya. Sekali lagi nama aku adalah Aditya. If you need anything else, just call me. Kalau Anda butuh sesuatu, silakan hubungi aku. Ini adalah kalimat-kalimat yang dapat kita gunakan untuk mengakhiri percakapan. Oke? Jadi ada 4 hal yang penting yang perlu kita lakukan ketika kita ketemu dengan seseorang untuk menerima tamu adalah yang pertama adalah kita say greeting, yang kedua basa-basi, yang ketiga bagaimana kita mengawali percakapan, dan yang keempat bagaimana kita mengakhiri percakapan. Ya. Oke kelas, kita coba lihat berikutnya adalah beberapa dialog yang mungkin ini akan membantu kita untuk merimain kembali apa yang tadi sudah kita pelajari. Ya, ini ada tamu yang akan melakukan check-in di sebuah hotel. Ya, coba kita lihat kalimat pertama. Friday say good morning, welcome to Urban Hotel. My name is Aditya. How may I assist you? Ya. Coba mana kalimat yang menunjukkan greeting? Good morning. Good morning, yes betul. Atau welcome to the Urban Hotel, itu juga sama ya. Bisa di sini bisa macam-macam, bisa
greeting juga basa-basi, ya. My name is Aditya, itu juga bisa merupakan basa-basi. Hi, good morning, I want to check in please, ya. Kata si Jess, kata si tamunya. Nah, kemudian sertain this tentu Pak. Do you have any reservations before? Sudah pesan sebelumnya? Yes, I have. Ya. May I have your confirmation letter and your passport, sir? Ini kalimat may I have your confirmation letter and your passport, sir, juga adalah kalimat untuk kita memulai pembicaraan, mengklarifikasi, ya, memulai pembicaraan yang lebih yang lebih to the point. Sure. Let me check the reservation first, sir. Ya, coba aku lihat dulu reservasinya. Nah, ini juga termasuk kalimat yang digunakan untuk melakukan klarifikasi, ya. You would like to stay with us for 3 days. Jadi Anda akan tinggal bersama kami di sini selama 3 hari. Start from today until August 2020. Jadi akan tinggal 3 hari dari mulai tanggal 7 Agustus 2020. Ya. Your reservation is under your name. Pesanannya atas nama Anda, Mr. Smith. And your room is premium room. Dan pesanan Anda adalah berkelas premium. Ini sekilas tentang percakapan yang ada konteksnya ketika kita bertugas sebagai penerima tamu dan juga menerima tamu, yaitu calon konsumen kita. Kita lanjutkan sedikit lagi. Yes, that's right. Itu dibalas oleh si Jess. Kemudian setelah Mr. Smith, please fill the registration cards. Ini adalah proses penjelasan. Ya, ini udah mulai masuk ke inti-inti daripada sebuah komunikasi. I need your signature here. Aku membutuhkan tanda tanganmu di sini. I make copy of your passport. Ya, saya akan bantu memfotokopikan paspormu while you're filling the registration sambil Anda mengisi form registrasi. I think that's all. Do you have any questions? Nah, di sini kalimat ini adalah strategi si penerima tamu untuk memulai mengakhiri pembicaraan. I think that's all. Do you have any questions? Or is there anything else that may assist you, Mrs. Smith? Ada lagi nggak, Mrs. Smith? Gitu kan? Nah, no, thanks, everything is good. Nggak, semuanya oke. Okay, setelah ini, Mrs. Smith, our boy will help you to bring your luggage and escort into your room. Ini juga sama, sudah mulai si penerima tamu sudah mulai menyatakan statementnya bahwa dia memiliki maksud untuk mengakhiri pembicaraan. Thank you for choosing our hotel as your stay. Ya, terima kasih sudah memilih hotel kami. Once again, my name, jangan lupa. Once again, my name is Aditya. If you need anything else, just let me know and have pleasant stay, Mr. Smith. Jadi silakan hubungi saya. Thank you, Aditya, have a good day. Ya, jangan lupa sapa juga tamu kita dengan kalimat thank you, have a good day. Oke, itu kira-kira tentang materi kita pada pagi hari ini. Oke, kelas, dan berikutnya adalah kita mulai dengan merimain kembali. Ya, merimain kembali. Oke. Masih ingat kata-kata jawabannya? Coba berikan saya kalimat yang dapat dijadikan untuk menyatakan greeting. Ya, betul. Yang belakang apa tadi? Hello, betul. Apa? Iya. Hai. Berikutnya. Good night. Boleh. Good evening. Coba nih. Kalau saya mengatakan your baby is so beautiful, itu berarti apa? Basa-basi. Ya, betul, basa-basi atau small talk. Oke. My name is Mr. Yahya. What can I do for you? Itu kalimat apa kira-kira maksudnya tuh? Lupa. Memulai percakapan. Betul. Oke, kalau saya ingin mengatakan is there anything that I can help you, sir? Apa itu?
Ya, itu adalah komunikasi untuk memulai mengakhiri percakapan. Oh ya teman-teman semuanya, jangan lupa don't forget sikap yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan dialog, komunikasi. Maka sikapnya itu harus sopan, kemudian pronunciation-nya juga harus pelan-pelan, clear and clean, dan harus jelas, gitu ya. Jadi itu beberapa kalimat yang dapat kita gunakan untuk mengawali pembicaraan dengan tamu. Oke kelas, berikutnya adalah izinkan saya untuk memberikan beberapa pelatihan ya, beberapa pelatihan buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan pelatihan ini bisa menjadikan memori kita lebih melekat lagi, mumpung masih hangat gitu ya. Oke, mumpung masih hangat, boleh ya teman-teman, saya berikan beberapa kuesioner yang nanti teman-teman bisa isi ya. Waktunya nggak banyak, nggak lama-lama kok, dan gampang kok gitu ya. Oke, silakan. Oke kelas, time is over. Waktunya sudah habis, boleh dikumpulkan. Ya, terima kasih. Wow, keren. Ternyata bagus-bagus semuanya ya. Oke, keren sekali semuanya. Ya, saya kira pertemuan kita pada pagi hari ini memang tidak cukup panjang waktunya. Namun demikian, kita berharap bahwa apapun yang kita sudah dapatkan pada hari ini tiadalah artinya andai kata ini tidak kita praktekkan dalam kehidupan nyata atau dalam aktivitas kegiatan pekerjaan kita sehari-hari, dan tentunya mengikuti SOP prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau oleh kantor kita, gitu ya. Oke kelas, barangkali ada yang mau bertanya? Ya, oh ya betul. Jadi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah untuk kita mengenal bagaimana strategi komunikasi kita ketika kita bertemu dengan seorang tamu, dan posisi kita adalah bisa menjadi front officer atau resepsionis atau apapun juga ya, baik itu di kantor, di jalanan, atau dimanapun juga kita bisa melakukan komunikasi itu ya dengan tamu atau dengan orang yang baru kita kenal, gitu ya. Jadi tidak hanya pada konteks tempat di mana teman-teman sebagai seorang petugas atau pekerja di bidang yang teman-teman sekarang lakukan, tapi ini juga bisa meluas dalam bidang apapun juga. Yang inti adalah bagaimana kita melakukan komunikasi yang strategis bertemu dengan tamu kita untuk mengawali pembicaraan. Apalagi kita sebagai seorang yang menjadi ujung tombak avant-garde dari sebuah perusahaan ini, atau mungkin orang yang pertama kali dilihat oleh tamu kita, maka kita harus memberikan ekspresi-ekspresi, ungkapan-ungkapan yang menjadikan barometer tentang kualifikasi dan profil perusahaan kita. Oke kelas, tetap semangat ya, dan tetap jangan menyerah, teruslah belajar untuk meningkatkan kompetensi kita. Oke, see you again, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan namun demikian, setelah nanti saya akhiri dengan salam ini, nanti saya mohon nanti akan ada kuesioner yang saya butuhkan untuk kami selaku trainer sebagai feedback dari teman-teman sekalian. Oke kelas, see you again next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.